Hai everyone, welcome to La Baik Bongcah. Cerita di drama ini soal cewek bernama Song Yao yang hobinya menghukum cowok-cowok hidung belang. Song Yao menargetkan seorang pewaris dari grup Cheng Tian. Di sisi lain ada cowok penipu yang bernama Chin Hao yang menyamar sebagai Jin Cheng Chua yang merupakan pewaris asli dari Cheng Tian Group. Terus kedua penipu ini menjalin romansa yang saling menyembunyikan identitas masing-masing, bahkan mereka tinggal serumah, tepatnya di rumahnya Chin Hao. Chin Hao ini punya trauma masa kecil terhadap api. Nah, suatu hari Song Yao ini terlalu kepo sama ruangan bawah tanah yang ada di rumahnya Chin Hao. Dia sampai manggil tukang khusus buat memecahkan kode sandi ruangan tersebut, tapi aksinya gagal karena Chin Hao keburu pulang. Anehnya waktu Chin Hao mau masuk ke ruangan rahasia itu ada sedikit kobaran api dari keset yang ada di depan pintu. Otomatis Chin Hao langsung syok karena ruangan itu udah banyak asapnya. Dia mengambil tabung dan menyemprotkannya pada bagian api sehingga apinya langsung padam. Tapi kondisinya si Chin Hao ini udah terlanjur sesak nafas dan menderita banget. Chin Hao buru-buru masuk ke ruangan ketika Song Yao memanggil-manggilnya karena ngerasa khawatir. Chin Hao meraba-raba kerah bajunya yang kerasa sesek akibat kebakaran dan trauma yang dialaminya. Jadi ternyata waktu kecil terlihat Chin Hao ini lagi main petak umpet sama seseorang yang mungkin adalah kakaknya. Dia sembunyi di balik lemari dan kakaknya bertugas menemukannya, tapi yang terjadi malah hal yang sangat mengerikan. Ada seseorang misterius datang membakar ruangan itu dan sang kakak meninggal dalam kebakaran. Sedangkan Chin Hao sendiri menangis dalam diam dan melihat gimana kakaknya meninggal di depan matanya. Chin Hao ini berusaha mengambil obatnya tapi belum sempat dia minum, dirinya nih keburu pingsan duluan. Song Yao buru-buru masuk dan panik karena melihat Chin Hao tergeletak tidak berdaya sambil memegangi obatnya. Chin Hao yang masih sedikit sadar meminta air kepada Song Yao. Song Yao pun membantu Chin Hao meminum obat dan sekarang kondisinya udah lumayan stabil. Song Yao membaringkan Chin Hao di kursi ruang tamu. Dia juga bertanya-tanya sebenarnya apa yang terjadi kepada Chin Hao. Song Yao bahkan menemani Chin Hao sampai malam menunggu pria itu bangun dengan membaringkannya di pahanya. Nah, malam harinya pelan-pelan Chin Hao ini udah mulai bangun dan ternyata dia kaget udah malam hari. Makin kaget lagi karena ternyata dia tidur di pahanya Song Yao. Akhirnya Chin Hao jadi ngerasa kasihan juga melihat Song Yao ketiduran menunggunya sadar.